Ada yang saya bisa bantu? Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk satu orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya. Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay.
Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, shalom. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Tentunya ada sukacita yang boleh kita rasakan karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi ibadah, untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk kita boleh beribadah bersama keluarga walaupun cuma di rumah saja. Dan sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 22 November, marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita dengan sungguh-sungguh agar serangkaian ibadah ini boleh memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, masuklah dalam saat teduh.
soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the night. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the night. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari bersama kita berdiri dengan keyakinan iman dan sukacita beribadah kepada Tuhan. Dan dengarkanlah panggilan beribadah yang terdapat di dalam Mazmur yang kelima, ayatnya yang ke-8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ibadah kita pada hari ini kita buka dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai respon kita akan undangan Tuhan, akan panggilan Tuhan, marilah kita masuk ke dalam rumahnya, sujud menyembah ke arah baitnya yang kudus dengan takut akan Dia. Dengan penuh sukacita dan semangat, kita katakan, kita masuk rumahnya, berkumpul, menyembah kepadanya.
arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Marilah kita dengan penuh hormat menyembah Dia, memuji Dia, karena hanya Dialah Allah yang patut kita puji, karena hanya Dialah yang Allah patut kita sembah. Muliakanlah namanya dan angkatlah tangan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari pada saat ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan meminta ampunannya. Saudaraku, seorang yang bernama Oscar Wilde berkata, setiap orang suci punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Setiap kita adalah manusia yang berdosa, seringkali jatuh di dalam pelanggaran. Namun tangan Tuhan terbuka bagi kita yang mau datang dengan pertobatan dan yang mau meminta kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk menghidupkan pertobatan demi pertobatan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga masa depan kita ada di dalam Tuhan oleh karena pengampunannya. Mari kita datang kepadanya dan memohonkan ampunannya. Bapa Surgawi menyadari betul akan kelemahan kami sebagai seorang manusia. Di dalam keterbatasan dan juga keegoisan kami untuk memenuhi akan nafsu duniawi kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak mendengar akan suara-Mu. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni kami, sehingga kami boleh kemudian melangkah di dalam kehidupan kami dengan pertobatan dan juga dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk terus memperbaiki kehidupan kami semakin hari semakin menyerupai Kristus. Berikan kami kemampuan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kita patut bersyukur karena dosa-dosa kita telah diampuni dan kita telah menerima anugerah keselamatan. Dan untuk meresponi akan berita anugerah, marilah kita memperbarui komitmen kita. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, 10 perintah Allah yang kita ucapkan secara bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, inilah saat yang indah bagi kita, di mana kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui lagu ini kita siap dibentuk bagai bejana di dalam tangan-Mu. Ini kami Bapa, bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah, Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saudaraku, mari kita menundukkan kepala kita berdoa memohonkan akan anugerah Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindukan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Mohonkan Roh Kudus boleh membimbing kami, mengarahkan kami, sehingga kami setiap hari boleh membuat diri kami semakin mendekat kepadamu dan semakin menyerupai Engkau di dalam hidup kami. Biarkanlah Roh Kudus menolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada saat ini kita memasuki minggu yang kelima di dalam pembahasan kita mengenai bahasa kasih yang disampaikan oleh Gary Chapman. Pada saat ini kita masuk ke dalam pembahasan bahasa kasih melalui sentuhan. Bahasa kasih melalui sentuhan, tampaknya ini menjadi sesuatu yang begitu gampang untuk kita pahami ya Bapak Ibu. Apalagi yang sedang kasmaran, yang sedang jatuh cinta. Sentuhan kasih melalui sentuhan ini bisa menjadi sesuatu yang menggebu-gebu dan juga tentu menjadi sesuatu yang dicari-cari oleh setiap mereka yang sedang menggebu-gebu ini. Tetapi apakah yang firman Tuhan katakan tentang sentuhan kasih ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, di dalam masa-masa pandemi ini, bahasa kasih ini adalah bahasa kasih yang mungkin paling sulit kita temukan saat ini. Bahasa kasih ini tampaknya seolah-olah direbut dari kita oleh karena
kondisi pandemi ini, demi mencegah akan penularan virus, kita diminta untuk tidak bersentuhan. Kita diminta untuk menghindari berjabat tangan. Kita diminta untuk tidak merangkul sahabat kita ketika kita berjumpa. Apalagi biasanya ibu-ibu begitu ya, kalau sudah berjumpa, baik di kaum wanita, di kosutri, atau di ibadah manapun. Kalau sudah berjumpa, bukan hanya jabat tangan, tetapi yang saya perhatikan seringkali datang merangkul, memeluk, cipika-cipiki, cium kanan, cium kiri. Tetapi kondisi pandemi ini merenggut itu semua. Bahasa kasih, ekspresi, mengasihi dengan cara gestur, menyentuh, memeluk, merangkul, berjabat tangan. Itu seolah-olah saat ini harus kita tahan. Sama seperti pengkhotbah katakan, ada waktu untuk memeluk, tetapi ada juga waktu untuk menahan diri. Nah, saudara, kita pada saat ini dipaksa oleh karena keadaan untuk tidak melakukan tindakan kasih ini, untuk tidak mengekspresikan akan tindakan kasih ini. Namun tetap saja saudara-saudara, sebenarnya kita masih dapat melakukan tindakan kasih ini, ekspresi kasih ini, setidak-tidaknya kepada keluarga kita yang tinggal satu rumah dengan kita. Minimal dengan anggota-anggota keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Masih ada kesempatan bagi kita, meskipun kita harus menahan diri untuk tidak melakukannya di luar daripada lingkungan rumah kita. Saudara, tahukah saudara bahwa ternyata ada pribadi-pribadi yang ternyata tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk boleh merasakan bahasa kasih sentuhan ini. Mereka adalah orang-orang yang mengidap CIPA dan juga CRPS. Kedua penyakit ini, CIPA, congenital insensitivity to pain with anhidrosis, dan juga CRPS, complex regional pain syndrome, ini adalah penyakit yang berkaitan dengan saraf di otak. Misalkan saja yang CIPA. CIPA ini adalah mereka yang tidak bisa sama sekali merasakan akan sakit. Kalau kita mungkin kalau dicubit, kita masih bisa merasakan sakit. Kita masih bisa merespon dengan, sakit begitu. Tetapi mereka yang mengidap CIPA ini sama sekali tidak bisa merasakan akan terasa sakit. Bahkan mereka dalam kasus-kasus tertentu tidak bisa merasakan suhu sama sekali. Padahal kalau kita berbicara mengenai bahasa kasih sentuhan, kita dapat merasakan kehangatan dari rangkulan yang diberikan oleh orang yang mengasihi kita. Tetapi orang yang mengidap CIPA ini tidak bisa sama sekali. Bahkan di dalam kasus-kasus tertentu, indera peraba mereka itu pun menjadi tumpul, sama sekali tidak bisa merasakan. Sehingga baik mereka menyentuh ataupun disentuh, mereka tidak merasakan sensasi apapun di dalam diri mereka. Sehingga mereka sama sekali tidak merasakan apa yang kita rasakan ketika kita berkata ada kasih dalam sentuhan. Dan demikian juga dengan mereka mengidap CRPS. Ketika sentuhan itu menjadi begitu menyakitkan. Ketika sentuhan itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Oleh karena mereka mengidap CRPS ini adalah mereka yang mengalami sensitivitas tubuh yang ekstrim. Jadi kalau kita elus mereka, bagi mereka itu sebuah pukulan yang begitu besar. Otak mereka menangkap sinyal yang begitu kuat, sehingga sentuhan sekecil apapun itu sangat menakutkan dan sangat menyakitkan bagi mereka. Jadi baik penderita CIPA maupun juga CRPS ini sama sekali kesulitan untuk bisa merasakan bahasa kasih melalui sentuhan. Tetapi bukankah kita yang pada saat ini duduk di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita, kita mendapat anugerah Tuhan untuk bisa mengekspresikan bahasa kasih ini. Kita dengan tubuh yang normal, kita dapat merangkul anak-anak kita. Kita dapat memberikan elusan kepada kepalanya. Oleh karena kenapa? Bapak Ibu, oleh karena penelitian dari beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa sentuhan itu memiliki efek yang positif. Misalkan saja efek untuk meningkatkan dopamin dan juga endorfin. Efek memberikan bahagia oleh karena dua hormon ini terhasilkan ketika ada orang atau pribadi yang menunjukkan ekspresi kasihnya melalui sentuhan kepada kita, baik dalam pelukan, ciuman, elusan kepala, tepukan di pundak, maupun juga elusan kepada pipi dan yang lainnya. Ini menghasilkan hormon-hormon yang membantu kita untuk merasakan kebahagiaan dan juga memberikan efek menenangkan, memberi rasa aman dan juga meredakan nyeri.
Kalau saudara tidak percaya, saudara ketika dalam kondisi tertentu begitu kan ya, mungkin ada saudara yang baru beberapa waktu ini mengalami kedukaan, saudara dapat memperhatikan orang-orang ketika datang memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Maka biasanya mereka akan memberikan ucapan duka dengan bersalaman dan kemudian memeluk, dan ketika mereka memeluk, biasanya tangan itu akan mulai mengelus. Itu memberikan efek yang melegakan. Oleh karena kenapa? Ketika kita cemas, ketika kita sedih, bahkan ketika kita marah, misalnya ya, mungkin ibu-ibu sering mengalami ini, ketika suami, bapak itu marah, biasanya apa yang dilakukan untuk menenangkan suami? Biasanya memegang suami, kemudian menepuk suami, supaya sudah, dia sudah paham, dia sudah memahami apa yang kamu sampaikan, dia sudah mendengar dan dia tidak akan melakukan. Tangan kita dengan refleks akan menepuk-nepuk. Tuhan memberikan kita naluri untuk melakukannya, insting untuk mengerjakan hal-hal tindakan kasih melalui sentuhan ini. Kita dalam kondisi yang sedih, kondisi yang mungkin gelisah, biasanya seorang sahabat juga akan memeluk, kemudian menepuk. Kenapa? Karena tepukan itu memberikan efek kepada tubuh kita. Jantung kita yang ketika sedih, marah, kecewa itu menjadi gelisah, dan kemudian jantung itu menjadi dak-dikduk dengan irama yang tidak tentu. Ketika tepukan itu diberikan, maka tepukan itu menolong tubuh kita supaya mengikuti irama dari pribadi yang tenang, yang menenangkan kita. Inilah salah satu efek dari sentuhan-sentuhan, efek positif yang dihasilkan menurut para peneliti. Nah, saudara, lalu apa yang Alkitab katakan? Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-13 hingga ke-15. Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-13 hingga ke-15, saya akan membacakannya buat saudara semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, sebenarnya ada banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang tercatat mengenai sentuhan. Tetapi tidak ada yang secara spesifik yang saya temukan untuk menjelaskan apa itu sentuhan, apa itu bahasa kasih melalui sentuhan. Tetapi kiranya melalui nas firman Tuhan ini di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15 ini boleh menolong kita untuk melihat apa yang Alkitab katakan mengenai sentuhan. Dalam pembacaan nas kita mendapati sebuah konteks di mana orang ramai itu berkumpul. Orang ramai berkumpul dan kemudian ada orang tua yang membawa anak untuk menghampiri Tuhan Yesus dan meminta Yesus untuk mendoakan mereka. Beberapa gambar kalau kita lihat begitu ya, gambar-gambar sekolah minggu, lukisan dan yang lain, digambarkan itu ketika Yesus mendoakan anak-anak ini, Yesus itu memangku anak-anak ini. Ada juga gambaran yang melukiskan Yesus itu menggendong seorang anak kecil. Tapi saya ingin membawa kita melihat Bapak Ibu bahwa di dalam pembacaan nas firman Tuhan ini ada kata yang menyebutkan orang membawa anak-anak. Kata membawa ini bisa diterjemahkan juga sebagai mempersembahkan. Jadi saudara bisa bayangkan kerumunan orang. Kalau saudara ingat Zakheus ketika ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus bahkan harus naik ke atas pohon oleh karena dia pendek, oleh karena orang banyak itu sudah mengurumuni Yesus. Dan demikian dengan anak-anak ini. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau anak-anak ini menerobos masuk. Wah, pasti tidak akan bisa.
dia pasti akan ditarik oleh orang dewasa supaya ke belakang. Oleh karena kenapa? Karena anak-anak dan wanita pada saat itu adalah kaum kelas kedua yang dianggap sangat mengganggu. Oleh karena itu respon dari para murid sangat wajar sekali. Ketika ada orang bawa anak-anak untuk menjumpai Yesus, murid-muridnya langsung memarahi orang itu. Oleh karena buat para murid, orang anak-anak ini sangat mengganggu. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu betul ketika orang membawa persembahan dan persembahan ini adalah anak-anak, Tuhan Yesus sangat menghargai jiwa-jiwa. Sehingga Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau mengusir? Biarkan mereka datang kepadaku, bukakan jalan. Biarkan anak-anak ini lewat. Biarkan anak ini tidak kesusahan untuk menjumpai aku. Yesus katakan, bawa mereka kepadaku. Dan ketika itu Yesus mendoakan dan Yesus meletakkan tangan, menyentuhkan tangannya kepada kepala daripada anak-anak ini. Dan kemudian mendoakan anak-anak ini. Dan Yesus katakan apa Bapak Ibu? Dia katakan, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian dia berangkat dari situ. Selesainya kenapa? Karena tujuan Yesus pada saat itu adalah menyampaikan tentang kerajaan Allah. Dan Yesus katakan bahwa anak-anak inilah yang empunya kerajaan Allah. Jadi ketika orang tua ini membawa anak, mempersembahkan anaknya kepada Yesus, Yesus itu menumpangkan tangannya sebagai wujud menangkap anak-anak ini. Oleh karena beberapa bagian daripada firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru menggambarkan penumpangan tangan itu mewakili Allah di dalam memberkati anak-anaknya, umatnya, mewakili akan umat kepada Allah. Seperti contoh ketika bangsa Lewi itu harus melayani Allah, maka bangsa Israel itu berkumpul dan kemudian bangsa Israel berdoa menumpangkan tangan atas bangsa Lewi. Sebagai apa? Sebagai perwakilan mereka ketika berjumpa dengan Allah. Jadi menumpangkan tangan, menyentuhkan tangan di atas kepala daripada anak-anak ini menggambarkan tentang perwakilan yang ilahi. Jadi saudara, sentuhan itu bukan hanya sekedar sentuhan. Sentuhan sudah, doa sudah. Tidak demikian, oleh karena sentuhan memberikan banyak sekali makna. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ketika Ishak mau memberkati, mewariskan akan berkatnya kepada anaknya Esau, itu direbut oleh Yakub. Oleh karena Yakub menginginkan hak kesulungan itu. Sehingga ketika Ishak menumpangkan tangannya, Ishak menipu Yakub dengan menyentuhkan akan kulit binatang, seolah-olah itu adalah tubuh Esau yang memang berbulu. Sehingga sentuhan itu juga mewakili akan berkat ilahi. Jadi sentuhan itu bukan sekedar sentuhan. Sentuhan itu memberikan banyak sekali makna kepada orang-orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Sentuhan ini, saudara-saudara, dapat memberikan kuasa yang begitu besar kepada setiap kita kalau kita betul-betul memahami akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihi engkau dan kita mengekspresikannya dengan sentuhan, ingatlah bahwa saudara mewakili Allah. Bahwa saudara mewakili kasih yang ilahi. Yang saudara ekspresikan kepada pasangan, kepada saudara, kepada anak-anak, dan bahkan anak-anak kepada orang tua. Sentuhan ini mewakili banyak hal. Namun saudara perlu kita sadari juga bahwa sentuhan ini juga dapat dimanfaatkan oleh iblis. Oleh karena kedagingan kita, sentuhan ini dapat membawa bencana kalau tidak berasal daripada Tuhan. Sentuhan ini dapat menjadi sesuatu yang mencelakakan kalau tidak didasarkan kepada kasih yang ilahi. Sentuhan ini dapat menjadi sentuhan yang memberikan penghinaan dan juga kekerasan fisik. Seperti orang menampak begitu ya. Kalau tampak seperti ini itu sakit. Tapi kalau tampaknya bolak-balik, wah itu perasaan terhina itu akan sangat menyakitkan juga. Jadi bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental juga itu terdampak oleh karena sentuhan yang tidak mewakili kasih Allah. Sentuhan yang dimanfaatkan oleh iblis untuk merusak, mengganggu, mengacaukan akan anugerah Tuhan yang sebenarnya diberikan kepada kita, naluri untuk mengekspresikan cinta melalui sentuhan. Ini dapat menjadi bencana. Atau sentuhan yang menjadi pelecehan. Saudara mungkin tahu akronim RAMAH ya.
Ramah itu, kalau ramah yang ini baik gitu ya, kalau ramahnya memang ramah. Tapi kalau akronim ramah, rajin menjamah, wah saudara mesti hati-hati. Jangan-jangan itu sentuhan yang berbahaya, sentuhan yang bisa membawa bencana. Istri orang, oh suami kamu ramah loh sama saya, setiap pagi bukan cuma salamin saya, tapi juga menjamah-jamah saya, rangkul saya, tepuk-tepuk saya. Padahal itu istri tetangga, istri sendiri mungkin tidak pernah sama sekali. Wah bahaya sekali saudara. Sehingga kita perlu hati-hati. Sentuhan yang seharusnya mewakili kasih Allah, sebagaimana ketika Yesus memberkati anak-anak itu, membawa mereka menjadi milik kepunyaan Allah, masuk di dalam kerajaan Allah, dan juga mewakili akan kasih yang tulus, yang ikhlas, memberikan penerimaan, memberikan akan juga berkat, dan juga mewakili sesuatu yang ilahi. Inilah kasih sentuhan yang ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, jangan sampai sentuhan kasih kita itu mewakili kedagingan kita, ego kita, nafsu kita. Tetapi seharusnya sentuhan kasih kita, ekspresi kasih kita melalui sentuhan ini harusnya mewakili akan kasih Allah. Kasih Allah yang terlebih dahulu sudah menyentuh kehidupan kita, sehingga kita rindu untuk membagikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga setiap saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, papa mama kita, anak kita, adik kita, siapapun itu, atau bahkan sahabat terdekat kita, melalui sentuhan kasih kita, mereka juga boleh merasakan kasih Allah yang diwakilkan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa sentuhan itu mewakili kasih. Kasihnya siapa? Tentu saja kasih Allah. Sentuhan itu mewakili penerimaan. Di saat murid-murid itu menolak anak-anak ini yang mengganggu, Yesus menyambut mereka. Bahkan kalau saya mau lebay begitu ya, mungkin seperti seorang guru sekolah minggu gitu ya, ngelihat anak kecil yang baru pertama kali datang, dia akan langsung disambut, kamu siapa? Bahkan mungkin kalau anak itu masih kecil digendong-gendong, dan bahkan diajak bermain, mengekspresikan sukacita, penerimaan yang besar oleh karena satu orang bergabung di dalam kerajaan Allah, mewakili berkat. Berkat apa? Berkat orang-orang percaya yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan, dan mewakili sesuatu yang ilahi. Jadi jangan sampai saudara-saudaraku, ekspresi kasih kita melalui sentuhan itu menjadi bencana. Baiklah kita membawanya menjadi sesuatu yang ilahi. Mari kita meminta Tuhan untuk menolong kita, supaya kita boleh mengekspresikan akan bahasa kasih kita ini melalui sentuhan yang ilahi. Oleh karena itu, di dalam proyek ketaatan kita, mari kita coba. Begitu ya, coba ya, ketika bangun pagi, saudara bisa ajak pasangan di kamar tidur, begitu, ajak pasangan, ayo kita berdoa, mengucap syukur terlebih dahulu, pegang tangannya, ajak berdoa, berikan kehangatan di tengah-tengah pagi yang dingin, begitu kan ya, AC yang mungkin mendinginkan ruangan dan membuat kita menggigil, ada sentuhan tangan yang begitu hangat, yang mengajak kita untuk berjumpa kepada Tuhan, membawa kita bertemu dengan Tuhan. Itu kepada pasangan. Saudara juga bisa setelah mengucap syukur bersama dengan pasangan, saudara bisa menghampiri kamar anak-anak, membangunkan mereka dan mengelus kepala mereka jika mereka masih kecil. Kesempatan yang emas bagi setiap Bapak Ibu yang masih memiliki anak-anak yang kecil. Kalau anak-anak yang remaja yang sudah pemuda, Bapak Ibu pegang kepalanya, mereka sudah bingung, mereka sudah tidak mau. Mereka maunya tidak dipegang sama orang tuanya, mereka maunya dipegang sama pacarnya. Sudah beda lagi Bapak Ibu. Nah, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ajak mereka berdoa, elus kepalanya. Papa mengasihimu nak, mama mengasihimu nak, Tuhan mengasihimu nak. Ajak mereka ketika sarapan sama-sama, berikan waktu, makan di atas meja, berjabat tangan, saling memegang tangan, dan kemudian berdoa, mengucap syukur. Sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang seringkali sudah hilang di dalam rumah-rumah orang percaya. Setiap kita sudah disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Sehingga ini menjadi proyek ketaatan yang simple, sederhana, tapi mungkin membutuhkan usaha, membutuhkan akan kasih, memberikan waktu, kasih untuk bisa mengafirmasi, mama masakanmu enak loh, yuk duduk dulu kita berdoa mengucap syukur. Kasih yang bisa memuji, kasih yang juga melalui sentuhan. Tidak ada salahnya kan kalau istri sedang memasak, suami datang, kemudian menghirup aroma makanan, kemudian dari belakang,
Kalau belum pernah memeluk istri dari belakang, ya mulailah dengan tepukan. Ma, wangi sekali. Nanti tiba-tiba belum pernah sama sekali, mungkin pernikahan itu sudah menjadi dingin begitu ya. Lalu bapak datang tiba-tiba memeluk, wah istrinya bisa kaget luar biasa. Jangan-jangan bukan dapat balasan sentuhan kasih berupa kecupan ataupun dalam berupa pelukan yang lain, tapi berupa wajan melayang karena kaget begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga harus bijaksana. Mulailah dengan sesuatu yang Bapak Ibu bisa kerjakan dan saudara bisa kerjakan. Yang anak-anak, yang pemuda, engkau juga dapat mengekspresikan kasihmu lewat apa? Lewat memberikan pijatan kepada orang tua. Mungkin ketika engkau pulang dari kantor, bagi yang sudah bekerja, pemuda-pemuda begitu ya, lihat mamamu, lihat papamu. Mungkin lagi duduk, lagi nonton TV, tidak ada salahnya. Engkau duduk di sampingnya, Pa minta tangan. Mungkin engkau bisa memijitnya, engkau bisa ngobrol dengan dia, berikan waktumu. Lewat kasih yang Tuhan percayakan kepadamu. Ada banyak hal yang saudara bisa lakukan. Proyek ketaatan yang tidak butuh step 1, 2, 3, tetapi engkau bisa mulai. Orang tua mengelus kepala anak, menepuk, memberikan apresiasi, dan kemudian anak mungkin memijit orang tua. Dan kepada para pemuda remaja, kalau engkau punya kesempatan begitu ya, kalau dalam masa pandemi mungkin kita kesulitan, tetapi kelak biarkanlah ini menjadi kerinduan kita bersama-sama bagi sahabat-sahabat kita ketika kita berjumpa dengan mereka, ketika kita sudah mendapatkan vaksin dan kemudian pandemi ini sudah lewat. Ini jadi kerinduan kita. Salami dia dengan kuat, dengan penuh kehangatan, peluk dia dengan kasih Tuhan, dan berikan tepukan. Kita sudah berjuang melewati masa pandemi ini. Bukankah Allah dimuliakan melalui kehidupan kita? Biarkanlah ini menjadi proyek ketaatan kita bersama, dan kita mengandalkan akan kuasa Allah yang memampukan kita mengerjakan akan kasih melalui sentuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini biarkanlah Engkau yang menolong kami. Kalau bukan Engkau yang menolong kami, maka kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami. Yang akan muncul di dalam diri kami hanyalah keegoisan dan hanyalah akan nafsu duniawi kami. Oleh karena itu kami membutuhkan Engkau untuk memurnikan kami, sehingga kasih-Mu itu boleh kami juga wakilkan, kami berikan kepada sanak saudara kami, kepada pasangan kami, dan kelak kepada sahabat-sahabat kami. Kami rindu Tuhan, jikalau Tuhan izinkan masa pandemi ini boleh lewat, kami boleh ekspresikan wujud kasih ini. Kasih yang ilahi, kasih yang boleh memberkati, lewat sentuhan hangat, lewat sentuhan yang boleh menenangkan, yang boleh menghadirkan akan damai Allah bagi setiap orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan akan kasih ini melalui sentuhan. Ini doa kami, ini ucap syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang sentuhan kasih. Dan melalui proyek ketaatan, kita ditantang untuk mewujudkan secara nyata bagi sesama kita. Mari jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah di sepanjang abad dan tempat, dengan kesungguhan hati kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Tuhan itu baik, bahkan teramat baik.
penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Karena itu, sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan ayat persembahan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dan Bank Danamon, atau dapat menggunakan scan barcode QR dan menggunakan aplikasi online. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Surgawi, pada saat ini kami tak henti-hentinya menaikkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dan juga atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Engkau boleh menerima akan setiap persembahan yang kami kumpulkan untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengelola akan keuangan ini, sehingga tidak 1% pun uang ini akan tidak bermanfaat, tetapi sampai 1% pun uang ini akan bermanfaat mempermuliakan nama Allah. Dan juga berkatilah kiranya anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan di dalam usaha, pekerjaan, dan juga keluarganya. Dan kiranya jikalau ada di antara kami yang masih belum dapat memberikan persembahan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga pada lain waktu kami diberikan kesempatan untuk juga mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan, untuk saat ini kami bersafaat bagi jemaat-jemaat kami, jemaat-jemaat di usia indah yang mungkin pada saat ini yang paling merasakan dampak daripada masa pandemi ini. Mereka yang paling beresiko oleh karena usia mereka. Kami berdoa ya Tuhan, tidak mudah tentu bagi mereka untuk menjalani, bertahan, dan bahkan berjuang di tengah masa pandemi ini. Tuhan kiranya berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Mungkin ketika mereka berada di rumah, mereka melihat anak cucu mereka begitu sibuk dengan pekerjaan dan juga studi mereka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan sehingga setiap akan jemaat yang berada di usia ini, usia indah ini boleh tetap melihat kebaikan Tuhan lewat anggota-anggota keluarga mereka. Dan biarkanlah melalui anggota-anggota keluarga mereka juga diberikan akan kerinduan dan juga waktu untuk boleh menunjukkan kasih kepada orang tua mereka yang ada di usia indah ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat kami yang sakit, kami mau berdoa
Kiranya Engkau boleh menolong mereka yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan, yakni untuk Bapak Andi Cahyono, untuk Muselo, untuk Pak Budi Hartono, dan mungkin ada jemaat-jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saat ini sedang menjalani proses penyembuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, setiap tenaga medis yang mereka datangi untuk boleh memberikan pengobatan. Tuhan menolong, sekiranya mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan, sehingga mereka kembali boleh melakukan semua aktivitas mereka seperti biasa. Berikan mereka kekuatan, biarkanlah Engkau juga berikan kesabaran untuk melewati masa sakit dan masa yang tidak menyenangkan ini. Dan bawa mereka untuk selalu melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rasa sakit yang mereka alami. Sehingga mereka boleh merasakan damai, mereka boleh merasakan tenang, karena mereka tahu Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan kami mau meyakini akan iman kami dalam Kristus Yesus di dalam doa-doa kami ini, doa yang telah Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, setiap kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita naikkan pujian hormat bagi Dia. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Roh. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala raja, Allah yang kekal, Allah yang esa. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Saudara, mari kita menerima akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
ibadah kita selesai, kami persilakan untuk duduk untuk dapat bersaat teduh. Sesaat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Ada yang saya bisa bantu? Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk 1 orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya.